Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Melki dengan NIM 2304011124. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang, itu tidak hanya menimbulkan dampak positif, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang salah satunya adalah mudahnya seseorang menyebarkan berita bohong atau informasi yang merugikan atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Jadi, kita membutuhkan sesuatu untuk mengontrol tindakan-tindakan tersebut. Untuk itulah Undang-Undang ITE dibuat. Dan guna untuk memenuhi tugas UAS Hukum Cyber saya akan memilih pertanyaan nomor 1, yaitu sejauh mana batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Batasan-batasan dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan dengan mengatur penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum tersebut harus sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi hak asasi manusia. Undang-Undang ITE Jilid 2 mengandung beberapa pasal yang berkaitan dengan penyebaran informasi di dunia digital. Beberapa pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 27 ayat 1 2024, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan Pasal 29. Tapi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pasal 27 ayat 1 per 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. penjelasan detailnya sebagai berikut. Yang pertama ada tindakan terlarang. Pasal ini menetapkan bahwa tindakan menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua ada sengaja dan tanpa hak. Pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak. Ini menekankan unsur kesengajaan dan pelanggaran hak dalam penyebaran informasi tersebut. Yang ketiga ada sanksi hukuman. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 per 2024 Dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan maksimal 2 tahun atau didenda maksimal 400 juta. Sanksi ini bergantung pada keputusan pengadilan. Pasal ini mencerminkan upaya untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dan penghinaan yang terjadi melalui media elektronik dan memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Bisa kita ambil sebagai contoh, seperti yang kita tahu, pada saat ini kita sedang dalam masa pemilu. Para pendukung dari masing-masing capres melakukan segala cara agar capres yang mereka dukung bisa memenangkan pemilu ini. Tetapi, mereka tidak selalu melakukannya dengan cara yang benar. Ada juga dengan cara yang tidak benar. Sebagai contoh, seperti video yang saya lampirkan. Saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Ucapan tersebut membuktikan bahwa Prabowo merasa dirinya paling hebat dan mampu menguasai Indonesia tanpa bantuan siapapun. Sikap yang dimiliki Prabowo ini dinilai tidak pantas dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebagai calon presiden seharusnya Prabowo bisa menjaga sikap dan ucapan sehingga tidak ada pihak yang tersinggung. Yang dimana salah satu oknum menampilkan video Pak Prabowo yang sedang berkampanye di salah satu pesantren. Di video tersebut ada pemotongan video yang membuat makna dari apa yang disampaikan beliau itu terlihat berbeda. Para pengguna internet yang mudah percaya tentunya langsung akan menyerang Pak Prabowo dan mengumbar kebencian di media sosial. Ini termasuk pencemaran nama baik. Karena
Setelah saya mencari kebenaran dari video tersebut, terlihat jelas bahwa ada sambungan dari kata-kata Pak Prabowo yang sama sekali tidak sesuai dengan video yang sudah dipotong. Saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Tapi tunggu. Tapi kalau di dalam hati saya berharap dukungan, kan boleh. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 per 2024. dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, termasuk sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa denda dan hukuman penjara tergantung pada keputusan pengadilan. Jadi, pasal-pasal yang ada itu agar membatasi berkurangnya konsumsi berita hoaks di kalangan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jilid 2 dalam menutup akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi dapat memiliki implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan potensi terbatasnya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opini yang bisa mengaruhi pluralisme dan keragaman pandangan dalam ruang digital. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan Undang-Undang ITE sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang sehat dan tidak menghambat pertukaran ide yang konstruktif. Hukuman yang mungkin diberlakukan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau peraturan sejenisnya. Hukuman bisa mencakup sanksi administratif, denda, atau bahkan hukuman pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang ada. Penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap kebebasan berekspresi. Implementasi dan penegakan UU-ITE bisa menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan pengguna internet terkait dengan batasan-batasan pada kebebasan berpendapat dan berekspresi online. Jika pengguna merasa bahwa aturan yang terdapat dalam UU-ITE dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, mereka mungkin cenderung membatasi diri dalam menyuarakan pendapat atau berpartisipasi dalam diskusi daring. Hal ini bisa memengaruhi iklim kebebasan berekspresi di platform-platform digital dan mengurangi pluralitas pendapat dalam masyarakat daring. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara melindungi hak individu dan memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak menghambat kebebasan berekspresi dan pertukaran ide yang sehat. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang beberapa pasal yang umumnya terkait dengan isu kebebasan berekspresi dan masalah terkait di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. 1. Pasal 27 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Pelanggar pasal ini dapat menghadapi sanksi pidana. Yang kedua ada pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan. Ini juga mencakup sanksi pidana. Yang ketiga ada pasal 29, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyuruh mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dihukum pidana. Yang keempat ada pasal 31 yang mengatur tentang pencurian identitas elektronik yang dapat berdampak pada kebebasan individu dalam menggunakan identitasnya secara online. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan penerapan pasal-pasal ini dapat bervariasi dan perubahan peraturan atau penegakan hukum dapat memengaruhi cara pasal-pasal ini dijalankan. Hubungan antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang terkait dengan perilaku masyarakat terletak pada cara ketentuan-ketentuan tersebut dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku online dan interaksi masyarakat.
Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Yang pertama ada pembentukan etika online. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur ancaman pencemaran nama baik dapat membentuk etika online masyarakat. Ketentuan ini dapat mempengaruhi bagaimana individu berbicara dan berinteraksi secara online, mempromosikan perilaku yang dianggap etis dan membatasi perilaku yang dianggap melanggar hukum. Yang kedua ada self-censorship. Dengan adanya pasal-pasal dengan sanksi hukum dapat mendorong self-censorship di kalangan masyarakat. Individu mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menyuarakan pendapat atau mengungkapkan ide untuk menghindari potensi konsekuensi hukum yang pada gilirannya dapat mengaruhi keragaman pendapat. Yang ketiga adalah perubahan pola perilaku online. Adanya hukuman terhadap pencurian identitas dan akses yang tidak sah dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi online. Pengguna mungkin lebih berhati-hati dalam membagikan informasi. Pribadi dan menggunakan identitas mereka di platform digital. Yang keempat ada efek terhadap partisipasi daring. Pasal-pasal yang diterapkan secara ketat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam diskusi online. Ketakutan akan sanksi hukum dapat mengurangi partisipasi atau membuat masyarakat memilih untuk tidak terlibat dalam diskusi atau aktivitas daring tertentu. Yang kelima adalah pentingnya pemahaman hukum. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat berpartisipasi dalam ruang digital dengan baik. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak sosial dan hukum dari pasal-pasal dalam UU ITE agar kebijakan dapat mengakomodasi kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan demikian, pasal-pasal Undang-Undang ITE dan hukum sejenis dapat memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku masyarakat di dunia maya. Penting untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak individu dan memastikan keamanan serta ketertiban online. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.